Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang tata nama alkana ya. Alkana itu adalah salah satu dari hidrokarbon yang memiliki ikatan tunggal atau dia memiliki ikatan jenuh ya. Rumus umumnya perhatikan di sini dia adalah Cn H2n plus 2. Jadi kalau nanti n-nya itu 1 berarti hanya 2 kali 1 tambah 2 berarti hanya 4. Nah, ini adalah nama-nama alkana yang harus kalian hafalkan ya, minimal C1 sampai C10 ya. Ini kenapa dapat C2H6? Ya kayak tadi. C2 berarti N-nya di sini masukin 2. Ya kan? Berarti hanya 2 kali 2 ditambah 2. Jadi hanya 6 ya. Ini semuanya rumusnya seperti itu. C10 misalnya N-nya 10 nih, berarti C-nya 10. H-nya berarti 2 kali 10 kan 20 tambah 2. Jadi C10H22. Nah, yang penting jadi kalian harus hafalkan rumus alkana itu Cn H2n plus 2. Nanti H-nya tinggal ngikutin. Jadi ngapalin nama-nama alkana ini, kalian cukup diingetin dengan jumlah atom C-nya. Misalnya kalau C5, C5 adalah pentana. C10 adalah dekana. Nah, ini adalah dasar. Nama alkana itu harus dihafal karena nanti nama-nama yang lainnya ngikutin dari nama alkana, cuma diganti nanti belakangnya aja ya. Lanjut. Sekarang kita lihat apa sih gugus alkil? Gugus alkil adalah gugus cabang yang terletak di luar rantai utama ya. Ini rumusnya CnH2n plus 2. Kan namanya sama dengan nama alkana, cuman ananya diganti dengan akhiran il. Nah, ini misalnya rantai utama ya. Rantai utama itu rantai yang paling panjang, yang paling banyak atom C-nya. Dia bisa lurus kayak gini, bisa juga belok-belok, cuman nggak boleh balik kita kalau menentukan rantai utama. Jadi kayak jalan tol. Jalan tol itu kan bisa belok-belok juga, tapi kan kita nggak boleh balik ya. Nah, nanti kita lebih jelasnya di latihan soal ya. Sekarang perhatikan dulu untuk penamaan. Ini lihat kalau C-nya 1, kalau C-nya 1 berarti N-nya 1 ya. Ini 2 kali 1, makanya hanya 3. Ya, jadi CH 3. Kalau C-nya 1, kalau metana kan namanya metana, kalau alkana. Kalau dia gugus cabang, dia namanya ananya diganti dengan il. Sekarang kalau C-nya 2. C2 itu tapi harus satu ranting gini. Ya, itu namanya etil. 5 kan C-nya 2 hanya ada 5. Tapi kalau ada C2 tapi H-nya ini misah, rantingnya bukan di sini, tapi di tempat lain dia bikin ranting sendiri di atas misalnya ya. Itu namanya bukan etil, tapi dia metil sama metil. Jadi namanya dimetil. Jadi kalau C-nya ada 2, tapi nggak satu ranting kayak gini, dia membentuk ranting yang lain, dia sama kayak gini berarti kayak CH3. Ya, CH3-nya ada 2, jadi namanya dimetil. Nah, ini juga sama, tetap satu ranting ya, berarti namanya propil. Kan kalau alkananya, kalau C-nya 3 itu propana. Kalau dia gugus cabang, namanya propil, ananya diganti il ya. Nah, ini kalau CH3-nya ada di atas, itu bukan propil ya. Berarti nanti akan ini nggak ada, pindah ke atas, itu metil sama etil. Gitu ya, jadi yang namanya metil, etil, propil, butil, dan seterusnya, itu harus satu ranting. Kayak ranting pohon tuh kan banyak daunnya, nah itu satu ranting, ada beberapa daun misal. Nah, ini juga C-nya ada 3, tapi dia berbentuk cabang seperti ini. CH3-nya boleh di sini, boleh di sini, bisa juga ya. Dia yang penting CH3 yang ini terikat di C yang kedua, bisa ke atas juga, dia fleksibel ya. Yang penting dia terikat di C kedua. Itu namanya bukan propil, isopropil. Sama C3H7 ya. Nah, ini C-nya ada 4 nih. Berarti namanya apa? Kalau alkananya kan butana. Berarti ananya diganti il. Kalau satu ranting kayak gini namanya butil. Tapi kalau misalnya dia bercabang, pindah misalnya ada di sini. Satu ranting juga, cuman ada cabang di sini. Itu namanya bukan butil. Silakan kalian searching ya. Itu bisa ada sekunder butil dan ada tersier butil. Lanjut. Nah, sekarang ini aturannya. Ya, aturan untuk memberi nama alkana.
Yang pertama adalah tentukan rantai induk. Rantai induk itu yang paling panjang, yang paling banyak atom C-nya, tapi dia lurus. Lurus, tapi kita nggak boleh narik garis lurus terus balik lagi ke tempat yang sama, nggak boleh. Kalau belok-belok tempat lain boleh, ya. Terus tentukan gugus cabang. Gugus cabang itu yang terletak di luar rantai utama. Kasih nama nanti namanya alkil, ya. Terus kasih nomor. Kasih nomornya adalah di tempat yang ujungnya yang mana? Ujungnya kiri, kanan, atas, atau bawah. Nah, kalian harus menentukan ujungnya itu yang paling banyak alkilnya, supaya alkil-alkil itu punya nomor yang terkecil. Nah, jika ada alkil yang sama, maka alkilnya dikasih awalan di, kalau 2, tri, kalau 3, tetra, kalau 4. Kayak tadi misalnya ada metil sama metil, ada 2 kan? Berarti kita bilangnya bukan metil, tapi dimetil. Nah, kalau ada alkil-alkil yang berbeda, maka nanti nyebutinnya sesuai urutan alfabet, ya. Misalnya ada etil sama metil. Kita nulisnya etil duluan. Terus kalau ada angka dengan angka, pisahkan dengan koma. Kalau ada huruf dengan angka, pisahkan dengan titik. Nah, sekarang nulisnya gimana? Yang disebutkan adalah nomor cabangnya dulu. Terus nama alkilnya, baru nama alkananya. Yuk, sekarang kita latihan soal ya. Nah, ini yang simple dulu nih. Lihat, kita disuruh ngasih nama hidrokarbon berikut. Ini kan ikatannya tunggal semua. Kalau ikatannya tunggal semua, pasti ini adalah grupnya alkana. Ya, ada berapa C-nya? Dihitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 5 nih. Rantai utamanya kita lingkarin dulu rantai utamanya. Karena dia nggak ada cabang, ya udah pasti rantai utamanya ini. Ya, cuma ada 5. Nggak ada cabang kan? Cabang itu yang di luar rantai utama, nggak ada kan? Berarti adalah normal. C-nya 5 berapa tadi alkana namanya? Pentana. Hitung ini, dihitung. Tadi dia dihitung. N pentana. N itu normal, berarti nggak ada cabangnya. Sekarang lihat nomor 2. Kemana nih gugus cabang? Gugus rantai utamanya? Boleh lurus, boleh juga ke atas, sama aja ya. Yang paling banyak. Ada berapa ini? Nah, ngasih nomornya kenapa dari kanan? Karena di kanan ada alkil. Ini yang namanya alkil. Bentar ya, kasih ini. Nah, ini yang namanya alkil. Karena dia ada di luar rantai utama. Rantai utamanya ini yang oval biru ya. Terus karena dia alkilnya ada di kanan, maka kita kasih nomornya dari kanan, nomor 1. Ini nomor 2. 3, 4, 5. Disebutkan apanya dulu? Nomornya dulu. Nomor alkilnya ada di nomor 2. Terus alkilnya namanya apa ini? Oh, C-nya 1. Namanya metil. Berarti 2 metil. Terus rantai utamanya yang ini nih ada 5. Pentana ya. Nah, kayak gitu. Yuk kita lanjut sekarang nomor 3 ya. Nah, ini strukturnya. Lihat, banyak ya. Sekarang kita tentukan rantai utamanya yang mana. Apakah dari kiri ke kanan, ataukah dari kiri ada kemungkinan lain ke atas. Nah, kita lihat dulu. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, kalau ke kanan, lurus ini, itu ada 8. Coba kemungkinan lain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, kalau ke atas ada 9. Berarti lebih banyak yang ke atas. Baik, kita tentukan rantai utamanya. Nah, yang ini yang paling banyak ya C-nya ya. Sekarang kita kasih nomor. Kasih nomornya dari kiri atau dari atas. Ujungnya kan di atas nih. Oh, alkilnya kebanyakan di kiri. Berarti kita kasih nomor dari kiri. Nah, ada 9. Ya. Sekarang kita tentukan alkilnya. Alkilnya adalah yang di luar rantai utama. Oh, ini di luar rantai utama loh. Ada CH3. Ada CH3. Ada CH3. CH3 tadi namanya apa? Metil ya. Nah, ini CH3-nya ada di nomor 3 nih, yang 1. Ini juga di nomor 3. Nanti disebutkan semua. 3, 3, 7. Karena CH3-nya ada 3 yang sama, berarti dikasih awalan tri. 7 di metil. Sekarang lihat. Ada apa ini? Oh, ini alkil, C-nya ada 3. Pasti namanya propana ya. Kalau alkana ya, tinggal diganti il jadi propil.
Ada nomor berapa nih? Nomor 4. Profil. Nah, rantai akanannya ada berapa? Ada 9 ya. C-nya 9 berapa? Apa namanya? Nonana. Nah, jadi kayak gitu namanya. Lanjut satu kali lagi nih. Satu kali lagi. Nah, kemana nih rantai utamanya? Coba dilihat yang paling panjang. Kalau lurus 1, 2, 3, 4, 5. Cuma 5 ya. Kalau ke atas coba 1, 2, 3, 4, 5. 6. Boleh nggak 6? Terus 7. Balik lagi ya? Nggak boleh balik lagi ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ke kanan. 6, 7. Ya. Jadi nggak boleh di sini 5, 6, terus balik lagi ke sini. Nggak boleh. Kalau 6 ya udah sampai sini. Berarti 6. Masih ada yang lebih panjang ya. Tadi ke sana 7. Nah, itu adalah rantai utamanya. Kita tentukan alkilnya. Mana aja nih alkilnya? 1, 2, 3, 4. Yuk kita kasih nomor dulu. Dari kiri apa dari kanan nih? Ya, kebanyakan ada di kanan ya. 1. Jadi kita ngasih nomor dari kanan. 3, 4, 5, 6, 7. Tentukan posisi alkilnya. Oh, ini ada di nomor 2. Terus ini nomor 3. Ini nomor 4. Ini nomor 6. 2, 3, 4, 6. Ada berapa? Ini namanya alkilnya apa? Metil atau etil? Metil ya, karena C-nya 1. C-nya 1. Nah, karena ada 4 dikasih awalan C. Ya, metil. Sekarang baru sebutkan akanannya. Oh, rantai utamanya ada 7 nih C-nya. Berarti namanya utama. Ya, lanjut. Sekarang bagaimana kalau kalian diberikan namanya dulu. Lalu kalian suruh gambar strukturnya. Nah, ini. Kalau kayak gini, ini mudah. Kalian bikin dulu rantai utamanya. Berarti yang belakangnya dulu. Butananya dulu, baru akilnya. Ya. Ini butana C-nya berapa tadi? C-nya 4 ya, butana. Gambar 4. Oh, ya. Sekarang metil. Metilnya di, berarti metil nanti ada 2. Di nomor berapa aja? Nomor 2 sama nomor 3. Kasih nomor dulu dari kiri aja kalau biasanya dari kiri. Atau dari kanan juga boleh, karena kita yang gambar ini kita. Udah, taruh metilnya di nomor 2 sama di nomor 3. Udah selesai, belum? Belum, kita kasih atom H-nya. Ingat kalau ngasih atom H, kalau C-nya udah punya tangan 1 nih kayak ini. Ini kan udah punya tangan 1 nih, berarti kasih H-nya berapa? C itu kan selalu mengikat 4 ya. Kalau dia sudah punya tangan 1, berarti hanya 3. Ini tangannya udah berapa nih? C yang kedua nih, udah ada 1, 2, 3. Berarti di sini kita kasih H-nya 1. Ini juga tangannya udah 3 ya, tuh. Berarti kasih H-nya 1. Ini tangannya udah berapa nih? 1. Berarti ini kasih H-nya 3. Pokoknya tangan C itu harus 4 ya. Sip, udah selesai. Ini nomor 1. Seperti ini. Baik, sekarang kita lanjut dengan nomor 2. Ya. Nomor 2 dikasih soalnya 3 etil, 4 isopropil heptana. Gambar dulu heptananya ya, dari belakang dulu. Heptana ini adalah rantai utama, ya kan? Heptana ada berapa C-nya? Oh, ada 7. Ya, kita gambar 7 ya. Sip. Terus rantainya ada apa aja? Oh, di nomor 4 ada isopropil, di nomor 3 ada etil. Ya udah, nanti tinggal di kayak tadi, kita kasih nomor dulu ya. 7 kan? Udah, tinggal taruh etilnya di nomor 3. Nah, nomor 3 etil itu C-nya 2 ya kan? Ya, 2 ini bisa lurus ke bawah, bisa juga ditaruh di sini ya. Yang penting dia itu kan fleksibel, yang penting di sini nempelnya, ya kan? Terus isopropilnya di nomor 4. Isopropil tadi gimana? Nah, gini boleh atau belok ke sana boleh, ya kan? Udah, tinggal kasih H-nya di sini. Tangannya cuma 1, kasih H-nya. Oh, sorry, di sini dulu tangannya cuma 1, hanya 3. Ini ada berapa tangannya? 3 ya. Kasih H-nya 1.
terus selanjutnya yang ini C-nya, lihat yang ini tangannya ada 2 ya kan, berarti kasihannya 2. Yang penting semuanya tangan C itu ada 4. Selesai. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti penjelasan dari Ibu pada hari ini. Semoga berkah juga ilmunya. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.